Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam akan membahas materi tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Kelas 7 MTS Al-Mursidiyah disusun oleh Kusnul Khotimah. A. Pengertian hijrah. Hijrah menurut bahasa berarti meninggalkan, menjauhkan diri, dan berpindah tempat. Dikatakan hijrah jika telah memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, ada sesuatu yang ditinggalkan, dan yang kedua, ada sesuatu yang dituju atau tujuan. Hijrah secara istilah adalah kegiatan berpindah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat beliau dari Mekah ke Madinah dengan tujuan mempertahankan dan menegakkan risalah Allah Subhanahu wa taala dan dakwah. Nah, sekarang hijrah secara garis besar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, hijrah makaniyah, dan yang kedua, hijrah maknawiyah. Hijrah makaniyah itu yaitu hijrah meninggalkan suatu tempat, dan ini terbagi lagi menjadi tiga hijrah. Hijrah yang pertama, hijrah ke Habasyah sebagai hijrah pertama, yaitu hijrah yang dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi SAW. Hijrah yang kedua yaitu hijrah Taif adalah hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hijrah yang ketiga atau biasa disebut dengan hijrah ke Madinah atau Yastrib yaitu adalah hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Hijrah ke Yastrib yang diubah namanya menjadi Madinah memberikan harapan besar kepada masa depan dakwah Islam. Nah, hijrah yang kedua yaitu maknawiyah, yaitu orang yang meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah. Nah, macamnya ada 4. Yang pertama, hijrah i'tiqadiyah, yaitu hijrah keyakinan. Yang kedua, hijrah fikriyah, secara bahasa dari kata fikrun yang artinya pemikiran. Untuk yang ketiga, hijrah syu'uriyah, yaitu rasa cinta, kesenangan, dan kesukaan. Dan yang keempat, hijrah sulukiyah, tingkah laku atau kepribadian atau bisa disebut juga akhlak. Nah, itu tadi pengertian hijrah, macam-macam hijrah secara garis besar. B. Sebab Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. 1. Ketika menerima ayat 94 surat Al-Hijr, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara terang-terangan. 2. Ancaman dari kafir Quraisy semakin keras setelah Nabi Muhammad SAW kehilangan Abu Thalib dan Siti Khadijah. 3. Sistem kepemimpinan bangsawan tidak ada di Yastrib atau Madinah. Hal ini menyebabkan Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Hijrah dianggap alternatif perjuangan untuk menegakkan ajaran Islam. Beberapa faktor yang mendorong Nabi Muhammad SAW memilih Yastrib sebagai tempat hijrah umat Islam. 1. Yastrib adalah tempat yang paling dekat. 2. Sebelum diangkat menjadi nabi, beliau telah mempunyai hubungan baik dengan penduduk kota tersebut. 3. Penduduk Yastrib sudah dikenal Nabi karena kelembutan budi pekerti dan sifat-sifat yang baik. 4. Bagi diri Nabi sendiri, hijrah merupakan keharusan selain karena perintah Allah Subhanahu wa taala. C. Reaksi kafir Quraisy terhadap hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Mereka memutuskan sikap terhadap Nabi Muhammad SAW yang masih berdiam di Mekah dengan memilih satu di antara 3 cara: membiarkan beliau sampai hijrah ke Madinah dengan sendirinya, menjaraknya, dan membunuh. Nabi Muhammad SAW menjalankan hijrah dengan rencana sejak persiapan sampai pelaksanaan. Akhirnya Nabi Muhammad SAW sampai Madinah dengan selamat. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggalkan Mekah, kafir Quraisy tidak menyiksa keluarganya karena 2 alasan. Alasan yang pertama, kafir Quraisy mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW telah keluar dari Mekah dan rencana mereka gagal. Mereka menyeret Ali bin Abi Thalib ke Masjid Al-Haram. Mereka baru membebaskan Imam Ali setelah menghajarnya.
Alasan yang kedua, tujuan kafir Quraisy hanya satu, yaitu membunuh Nabi Muhammad SAW, karena mereka menganggap bahwa satu-satunya cara memadamkan Islam adalah dengan membunuh Nabi SAW. Karena itu, ada urusan dengan orang lain, dan mereka tidak mau bentrok dengan orang lain beliau SAW. Beliau di sini yaitu Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, alasan kafir Quraisy tidak menyiksa umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW hijrah adalah: 1. Mayoritas umat Islam telah hijrah sebelum Rasulullah SAW. Karena sebab utama rencana pembunuhan Rasulullah karena hijrah besar-besaran yang dilakukan umat Islam ke Madinah dan tersebarnya Islam di kota tersebut. Yang kedua, umat Islam yang berasal dari Mekah atau Quraisy memiliki saudara dan kerabat di Mekah. Hubungan kekerabatan menjadi penghalang mereka mengganggu dan menyakiti umat Islam. Kafir Quraisy takut terhadap suku dan kabilah seorang muslim karena menghindar untuk tidak menyakitinya. D. Proses hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Jadi ada 5 proses ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Yang pertama, Ali menggantikan Nabi Muhammad SAW di tempat tidurnya. Yang kedua, Gua Sur. Yang ketiga, Suraka. Yang keempat, Masjid Quba. Dan yang kelima, tiba di Madinah. Dan kelima ini akan ibu bahas di slide selanjutnya. Perhatikan ya nak. 1. Ali menggantikan Nabi Muhammad SAW di tempat tidurnya. Penjelasannya yaitu: 1. Kafir Quraisy berencana membunuh Muhammad SAW agar tidak jadi hijrah ke Madinah. 2. Turun perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar meninggalkan Mekah secara diam-diam untuk hijrah ke Madinah. 3. Pada malam harinya, Nabi Muhammad SAW meminta Ali bin Abi Thalib untuk memakai mantelnya dan berbaring di tempat tidurnya. Yang kedua, Gua Sur. Penjelasannya yaitu: 1. Mereka berdua menetap di dalam sebuah gua sur pada hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. 2. Gua Sur terletak di Jabal Sur yang berjarak 5 km setelah selatan kota Mekah. 3. Abdullah bin Abu Bakar mendatangi gua setiap malam dan menyampaikan berita tentang rencana dan kegiatan kafir Quraisy. 4. Amr bin Fuhairah mengiring domba-domba gembalanya ke dalam gua pada malam harinya, sehingga Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar bisa minum susu dari domba. Yang kelima, Abdullah bin Arikat Laits, seorang kafir yang dapat dipercaya dan bekerja sebagai pemandu dan diupahi oleh Abu Bakar, datang ke Gua Sur. 6. Pada waktu itu, Abu Bakar menawarkan satu dari unta itu kepada Nabi SAW sebagai hadiah. 7. Dengan dibantu oleh Abdullah bin Arikat, mereka berdua memulai perjalanan menuju Madinah. Amr juga menyertai perjalanan mereka. 3. Suraka. Penjelasannya itu: Quraisy mengadakan sayembara dengan hadiah 100 ekor unta bagi orang yang dapat menyerahkan Nabi Muhammad SAW. Suraka bin Malik bin Jusyum, seorang dari Quraisy, juga ingin memperoleh hadiah seorang ekor unta, tetapi ia ingin memperoleh hadiah seorang diri saja. Suraka mengendarai kuda yang cepat sehingga ia bisa mengejar rombongan hijrah Nabi SAW dan jaraknya semakin dekat. 4. Masjid Quba. Penjelasannya yaitu: 1. Setelah perjalanan 7 hari, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar sampai di Quba, setelah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah. 2. Beliau tinggal di Quba selama 4 hari. Pada hari Jumat pagi, beliau berangkat dari Quba menuju ke Madinah. 3. Ketika sampai di perkampungan Bani Salim bin Auf, waktu sholat Jumat tiba. Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat Jumat di sana, dan inilah Jumat dan Qubah yang pertama dalam Islam. Yang kelima, tiba di Madinah. 1. Setiba Nabi Muhammad SAW di Madinah, program pertama beliau adalah menentukan tempat di mana akan dibangun masjid.
Yang kedua, beliau melepaskan untanya dan menetapkan tempat berhenti untanya sebagai masjid. Ternyata untanya berhenti di tanah milik 2 orang anak yatim. 3. Nabi Muhammad SAW tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansori sampai selesai pembangunan Nabawi dan tempat tinggal beliau. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu mengenai hijrah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Untuk tugas kalian yaitu masih sama seperti yang kemarin, mencatat hal-hal penting di buku SKI dari slide yang sudah Ibu jelaskan tentang bab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ingat, catat hal-hal yang penting saja. Jika sudah, kalian kirim via Google Classroom atau bisa juga boleh kirim ke WA Ibu. Oke, tetap semangat dan sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.